Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat LK Pasa semua, atau sahabat Don Kribu? Ya, semoga kita semua hari ini dan hari-hari selanjutnya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan kita sampai dengan akhir dari kehidupan. Wah, ngeri banget ya akhir kehidupan. Memang kata kuncinya pertama ini adalah selama beberapa menit ke depan saya akan bicara soal kematian. Ngeri ya, cuma memang kematian itu yang bakal kita hadapi, karena ada beberapa fase, ada beberapa stasiun sebelum kita hadir di dunia ini. Ada alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat, ya kan. Jadi semua stasiun itu akan kita hadapi, dan sekarang kita berada di stasiun kedua, alam dunia. Persiapkan semuanya sebelum kita dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi kawan-kawan, bicara soal kematian, saya tertarik membahas meski hanya beberapa menit, yaitu tentang 200 juta nyawa melayang. Itu adalah bukan rekor ya kalau kita bilang, tapi memang jumlahnya sangat luar biasa. Itu kematian umat manusia sepanjang sejarah, dan itu hampir memusnahkan populasi di benua Eropa, dan penyebabnya adalah Black Death, yaitu suatu penyakit yang ditularkan dari tikus, ya kan? Jadi sahabat semua, apakah kalian tahu kematian manusia terbesar sepanjang sejarah? Kita punya data, yaitu pada perang dunia 1 nih ya, itu yang berlangsung dari 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918, jadi 4 tahun itu periodenya. Ini menyebabkan 9 juta tentara tewas dan 21 juta terluka. Di sana terlibat ada Rusia, Austria, Jerman, Hongaria, Prancis, Inggris Raya, yang masing-masing kehilangan sekitar 1 juta nyawa. Di samping itu ada 5 juta warga sipil ya yang meninggal, baik karena dari pengaruh perang itu sendiri, dia kelaparan, sampai dengan terkena penyakit. Nah, jadi perang dunia 2 yang berlangsung itu perang dunia 1 ya jumlahnya. Sementara di perang dunia 2 yang berlangsung sejak 1939 sampai dengan 1945 itu menelan korban lebih dari 60 juta korban, ya kan, lebih banyak lagi karena peralatan waktu itu malah udah lebih canggih, ya kan, peralatan perang atau alutistanya. Itu udah korban di berbagai negara. Korban perang dunia 2 tidak hanya berasal dari kalangan militer juga, tetapi ada juga penduduk sipil, ya kan. Itu di kaum Yahudi yang dibantai juga oleh Nazi. Penduduk sipil turut menjadi korban perang dunia 2 karena berbagai penyebab, seperti kena serangan bom udara, dilanda kelaparan, sampai dengan yang tadi saya bilang wabah penyakit. Selain itu juga memang puluhan juta penduduk sipil juga menjadi korban dari kampanye genosida, baik di Eropa maupun di Asia. Black Death atau maut hitam adalah peristiwa pandemi yang melanda Eropa, Asia, Afrika Utara itu antara tahun 1347 dan 1353. Dan ini dampak dari pandemi ini, itu korbannya lebih dari perang dunia 1 maupun perang dunia 2, ya kan. Jadi nama Black Death ini memang diambil dari gejala yang ada pada penderita, karena biasanya ketika terkena penyakit ini, pandemi ini, Black Death ini, kulit seseorang pada saat itu menghitam pada bagian jari, tangan, dan kaki serta hidung. Akibatnya ada jaringan yang mati.
Penyebab wabah Black Death ini adalah infeksi dari bakteri yang namanya Yersinia pestis yang disebarkan oleh kutu. Wabah Black Death yang berlangsung selama 7 tahun itu diperkirakan menyebut nyawa 75 sampai dengan 200 juta jiwa. Besar banget jumlah korban. Dan Black Death ini disebut-sebut sebagai pandemi paling mematikan dalam sejarah kapal telah tewas dan yang masih hidup menderita bisul hitam dan nanah. Nah, sebelum kedatangan kapal tersebut, masyarakat dapat telah mendengar desas-desus mengenai wabah pes yang menyebar dari negeri Cina dan Asia Tengah melalui jalur perdagangan. Ternyata wabah ini memang menyerang Cina, India, Persia, dan Mesir sejak awal 13 tahun. Di tahun 1348 wabah menyebar kemudian ke Spanyol dan Prancis, disusul Austria, Swiss, Jerman, dan Inggris. Dan penyebarannya ini memuncak di negara-negara Eropa pada 1940. Kalau bicara gejala pada umumnya, ini adanya pembakaran seperti bisul yang menyebabkan juga mengalami demam, muntah, diare, dan nyeri sebelum akhirnya wabah Black Death ini menyerang sistem limfatik menyebabkan pembengkakan di sumber getah bening. Karena apabila tidak diobati, infeksi dapat menyebar ke darah bahkan itu paru-paru gitu. Dan ini memang wabah yang sangat menular guys, menularkan bahkan orang yang sehat bisa meninggal dalam 24 jam parah banget dan penyebarannya lebih cepat. Penyebab wabah Black Death adalah ketika wabah menyebar pada abad ke-14. Karena memang Black Death adalah fenomena baru di mana orang-orang tidak mengerti cara penularannya ataupun mengobatinya. Pada puncaknya pandemi bahkan tidak sedikit dokter yang menolak untuk menemui pasien dan kegiatan keagamaan. Jadi dokter sendiri memang takut untuk kontak. Udah kena mental dulu nih bahasanya sekarang, takut terinfeksi oleh kita, padahal profesinya dokter tadi. Nah, yang mau diapain? Jadi setelah diperdebatkan oleh para ahli selama berabad-abad, penelitian terkait penyebab Black Death mulai dapat terang pada akhir abad 19. Saat itu ahli biologi Prancis bernama Alexander Yersin mengungkapkan bahwa penyebab Black Death adalah infeksi bakteri Yersinia yang disebarkan oleh kutu, disebabkan oleh kutu. Setelah diteliti lebih lanjut, wabah ini menular melalui udara, gigitan kutu, dan tikus yang terinfeksi. Di abad pertengahan, kutu dan tikus paling banyak ditemukan di kapal dagang, kemudian menempel di baju, lalu menular dari satu orang ke orang lain. Itulah mengapa Black Death melalui jalur perdagangan laut dan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di berbagai negara. Penelitian terbaru pada 2017 di situs pemakaman di Kyrgyzstan, Asia Tengah oleh sejarawan filsafat Sterling Spatalia mengungkap fakta baru bahwa setelah diteliti DNA 30 kerangka yang disebut dari 118 pakan pemakaman di daerah tersebut yang berasal dari tahun 1938 sampai dengan 13 sekitar 8 tahun sebelum wabah Black Death merebak, menunjukkan bahwa terdapat DNA bakteri wabah yaitu Yersinia pestis yang menyebabkan adanya Black Death. Dari hasil itu percaya bahwa daerah di sekitar pemakaman Kyrgyzstan menjadi sumber dari virus alias jalur wabah yang menyebabkan pandemi Black Death. Jadi tingkat kematian Black Death dari satu wilayah dengan wilayah lain memang bervariasi
tingkat kematian di kota-kota justru lebih tinggi, ya kan? Karena memiliki resiko penularan lebih tinggi pula daripada pedesaan, karena memang jumlah di kota orang lebih banyak, ya kan? Bahkan beberapa bangsawan Eropa banyak juga saat ini, beberapa di antaranya Eleanor dari Aragon, kemudian Raja Alfonso dari Nassau, Putri Raja Edward juga dari Inggris yang bernama Joan, ya kan? Hal itu banyak pula yang menilai bahwa penyakit adalah semacam kutukan akibat keserakahan atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Mereka percaya kutukan itu akhirnya ritual yang dianggap sebagai upaya pembebasan dosa. Di dalam situasi yang di tengah kepanikan, orang-orang banyak melarikan diri untuk menuju gereja, namun upaya mereka sia-sia karena wabah Black Death ini sudah melanda seluruh penjuru negeri dan bahkan menyerang hewan ternak atau manusia. Jadi wabah ini memang mereda setelah para pejabat pelabuhan memohon supaya karantina atau isolasi guna memperlambat penyebaran. Para pelaut yang mendarat di dermaga akan segera diisolasi sampai dinyatakan tidak terjangkit wabah. Umumnya masa karantina berjalan antara 30 sampai 40 hari. Setelah merebak pertama kali pada pertengahan abad ke-14, Black Death sebenarnya muncul kembali setiap beberapa generasi selama berabad-abad berikutnya, ya kan? Namun dampaknya tidak sefatal kali pertama wabah ini muncul karena perhatian terhadap kesehatan yang meningkat dan perkembangan di bidang kedokteran, ya kan, kedokteran. Jadi di Eropa sendiri memang perkiraan kasarnya korban tewas mencapai 25 sampai 50 juta atau orang, atau setara dengan hampir 60% populasi yang ada di Eropa pada saat itu, ya. Populasi di Eropa itu baru pulih seperti sebelum Black Death pada awal abad 16. Sedangkan di Asia Timur Tengah 1/3 populasinya juga musnah akibat Black Death. Selain korban jiwa, Black Death menyebabkan juga pergolakan agama, sosial, ekonomi, dan efek pengaruh terparah di perjalanan Eropa. Jadi kawan-kawan, banyak model kematian yang akan dialami kita, ya, dari memang mati dalam situasi normal atau karena penyakit biasa, ataupun ada seperti wabah itu tadi, ataupun yang terjadi pada saat perang, ataupun berbagai macam model kematiannya. Pada intinya, sebelum memang ajal itu menjemput dengan berbagai cara, persiapkanlah segala sesuatunya sebelum kita memasuki stasiun berikutnya, sampai dengan akhirnya kita akan menuju stasiun terakhir. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, share, serta komen jika Anda suka. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.